Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rusdianti Wuryaningrum MPD selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Raden Aruni Kusuma Putri dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Terbuka Bogor. Pertama-tama, mari kita ucap puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan presentasi untuk diskusi 4 kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas diskusi 4 tentang COVID-19. Penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease tahun 2019 adalah penyakit jenis baru dari coronavirus yang bisa menular ke manusia baik anak bayi hingga orang dewasa, termasuk lansia dan ibu menyusui. Infeksi COVID-19 ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat ke seluruh dunia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Infeksi COVID-19 bisa menular dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke manusia. Penularan penyakit COVID-19 bisa dengan tidak sengaja terkena droplet atau percikan air liur dari penderita COVID-19. Memegang area mata, mulut, hidung dengan tangan yang kotor serta berdekatan dengan penderita COVID-19. Mutasi dari virus corona terus muncul dan beberapa jenis dipercaya dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk daripada aslinya. Jenis dari mutasi COVID yang paling sering terjadi adalah varian Alpha, Beta, dan Delta. Perbedaan dari ketiga mutasi tersebut adalah varian yang pertama adalah varian Alpha, kode varian B117. Kasus pertama kali ditemukan di Inggris September 2020. Tingkat penularan virus 43-90% lebih mudah menular dari virus corona sebelumnya. Tingkat keparahan infeksi lebih berpotensi menimbulkan gejala berat dan resiko rawat inap dari virus corona jenis awal. COVID-19 varian Alpha diketahui lebih cepat menular dan menyebar karena lebih mampu menembus sistem kekebalan tubuh manusia. Bahkan sejak April 2021, varian ini sudah menjadi salah satu varian virus corona yang dominan di Amerika Serikat dan Inggris. Varian yang kedua adalah varian Beta, kode varian B1351. Kasus pertama kali ditemukan di Afrika Selatan Mei 2020. Tingkat keparahan infeksi lebih beresiko menyebabkan COVID-19 gejala berat. COVID-19 varian Beta juga diketahui lebih mudah menular antar manusia. Gejala infeksi virus corona varian ini umumnya mirip dengan COVID secara umum, tetapi COVID varian Beta diketahui lebih kebal terhadap beberapa jenis pengobatan. Varian yang terakhir atau varian Delta, kode varian B16172, kasus pertama kali ditemukan di India Oktober 2020. Tingkat penularan virus 30-100% lebih mudah menular dari varian Alpha. Tingkat keparahan infeksi, potensi peningkatan resiko dibutuhkannya rawat inap hampir 2 kali lipat dari varian Alpha. Varian Delta dari virus corona adalah varian yang paling mudah menular dan menyebar dengan cepat. Sejak awal ditemukan kasus, hingga Juni 2021, infeksi varian Delta sudah menyebar ke 74 negara, bahkan sudah menjadi varian dominan di India dan Inggris. Gejala COVID-19 atau coronavirus ini sangat bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan seperti pneumonia. Adapun gejala umum yang dialami oleh orang yang terkena virus corona yaitu demam tinggi, batuk kering, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Gejala ini akan bertambah parah hingga menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Gejala ini muncul mulai dari 2-14 hari setelah penderita terpapar virus corona. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah tertularnya virus corona yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran tubuh agar imunitas tetap terjaga dan optimal dengan selalu mencuci tangan dengan benar ketika sesudah atau sebelum makan. Kemudian hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut jika tangan Anda belum bersih. Memakai masker ketika keluar rumah atau berpergian bertemu dengan orang lain.
Ketika batuk atau bersin, sebaiknya menutup mulut dengan tisu atau dengan lengan bagian atas, menghindari berpergian ke tempat umum, dan selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ketika kita merasa berkontak erat dengan pasien penderita COVID-19, lebih baik kita segera melakukan isolasi mandiri untuk mencegah peningkatan virus corona. Perlunya kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19 menjadi hal penting untuk membantu mengurangi penularan COVID-19. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM kembali merilis izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA untuk 2 jenis vaksin COVID baru. Dengan demikian, ada tambahan 2 jenis vaksin di Indonesia dan total ada 9 jenis vaksin di Indonesia yang telah mendapat izin dari BPOM dan EUA. BPOM menegaskan bahwa semua jenis vaksin COVID-19 yang telah mendapat izin telah melalui pengkajian yang intensif terhadap keamanan, khasiat, dan juga mutunya. Jenis-jenis vaksin tersebut biasanya berbeda dalam hal efek samping dan efektivitasnya. Jenis vaksin yang digunakan di Indonesia yaitu 1. Sinovac, 2. AstraZeneca, 3. Bio Farma, 4. Pfizer, 5. Sinopharm, 6. Moderna, 7. Sputnik V, 8 Johnson, dan terakhir Confidencia. Menurut data yang dirilis dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematian sebanyak 143.500 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia lebih dari 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan di kelompok lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah sebanyak 4.091.938 jiwa. Kemudian, dampak dari COVID-19 ini sangat amat banyak. Misalnya, dari segi pendidikan, seluruh sekolah yang ada di Indonesia tutup dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring yang membuat mahasiswa atau siswa-siswi menjadi lebih sulit mengerti atau paham akan pembelajaran. Dari segi ekonomi, banyaknya karyawan yang terkena PHK dan kehilangan pekerjaan akibat dampak COVID-19 yang mengharuskan menutup semua toko sehingga pemasukan menurun drastis. Dari segi kesehatan, tentunya sangat berdampak buruk karena melonjaknya kasus COVID-19, kesulitan mendapat penanganan dari dokter, dan rasa khawatir akan terinfeksi virus corona. Maka dari itu, untuk mengurangi kasus COVID-19 di Indonesia, maka kita harus selalu mentaati protokol kesehatan dimanapun berada dengan menggunakan masker ketika berpergian, melakukan physical distancing atau menjaga jarak, selalu mencuci tangan dengan sabun, menjaga imun tubuh dengan memakan makanan bergizi dan meminum vitamin, hindari kerumunan atau tempat ramai agar negara Indonesia cepat pulih dan kembali normal seperti sedia kala. Sekian presentasi saya kali ini tentang COVID-19. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.